Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, karena sudah memasuki waktu adzan, kita akan jeda dulu sebentar ya. Break dulu aja sebentar. Kita memasuki waktu adzan. Terima kasih. Izin open dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntazibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, alhamdulillah kita bisa bertetap maya di malam minggu ini seperti biasa. Kita melaksanakan rutin ya, kita melaksanakan kajian rutin terkait dengan pada pertemuan yang ke-6 ini peserta masih bertahan di angka 45. Artinya masih stabil. Biasanya kan semakin ke sini samalah kayak taraweh biasa nama. Mimiti sok pinuh gitu ya. Biasanya semakin ke sini semakin mengalami kemajuan. Sap nanti biasanya sok mararaju gitu ya. Makin di sini makin ke depan. Ini juga sama. Nah, tapi alhamdulillah saya melihat di sini masih tetap stabil di angka 45. Kemarin saya juga tidak bisa ngisi, tapi kemarin diisi nggak? Ada yang ngisi nggak? Diisi sama siapa? Dia menjawab, Pak. Kalau kemarin itu oleh konsultan, Pak. Oke. Materinya tentang apa? Kalau yang kemarin itu maaf agak lupa teman-teman, mungkin ada yang masih ingat. Izin menjawab nih. Ya, gimana? Cok, bebas ngomong aja. Nun mati, Pak. Oh, kemarin sudah membahas nun mati. Berarti kalau panjang pendek sudah? Kalau panjang, ciri-ciri yang harus dibaca panjang, ada yang dibaca panjang tapi hurufnya panjang tapi sebenarnya dibaca pendek. Tapi belum begitu lengkap mungkin. Oke, saya coba dulu ke sana ya, karena itu hal yang paling dasar. Kalau masalah panjang dan pendek itu hal yang paling mendasar untuk Anda ajarkan ke mereka. Jadi setelah mereka hafal huruf-huruf, kemudian bisa menyambungkan, maka langkah berikutnya adalah mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Itu yang harus dulu kita pahami sekarang ya. Bagaimana mengajarkannya. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan dulu mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Minimal mereka mengenal, menganalisis tanda-tandanya. Ya. Nah, yang ini sudah belum? Kenapa di breakout room? Tidak Bapak, tidak. Mohon maaf, tadi mencoba Bapak. Ini pakai maksudnya gimana? Izin Bapak, sekalian menginformasikan mungkin. Untuk besok itu insya Allah akan diadakan pretest Bapak untuk mahasiswa baru. Jadi setelah melaksanakan upgrading ini, para penguji akan melakukan diskusi melalui breakout room gitu. Oh ya, nanti atuh ya. Kan kita lagi dulu ngisi materi ya. Siap Bapak, tadi saya mencoba, mohon maaf. Oke. Setelah ini materi yang panjang. Jadi biarkan mereka itu mencoba untuk menganalisis terlebih dahulu. Nah, jadi langkah pertama memperkenalkan bacaan panjang itu satu. Ini sudah disampaikan belum ini? Siap, belum, Sudah? Pak. Belum? Belum, Pak. Belum. Kenapa tuh kemarin langsung ke. Jadi gini ya, kalau masalah materi lebih baik kami aja yang menentukan ya, pembina aja yang menentukan ya, biar nyambung gitu, tidak celok gitu. Ya, sekarang kan tiba-tiba langsung ke
ke wajibul gunah atau ke gunah terus ke idgham. Biarkan kami sajalah gitu ya. Atau biarkan Bapak saja yang nanti yang menentukan materinya apa. Ya. Karena mungkin saya ngarang buku ini lebih paham urutannya, sintaknya. Sintak itu artinya setelah ini harus kemana gitu. Nah, kemarin kita kan sudah sampai ke sini ya. Nah, ini kan kita baru sepertinya ini. Ini sudah belum alif lam yang kemarin? Sudah ya. Kalau untuk alif lam kemarin mah saya pikir tidak akan banyak kesulitan. Kemudian kemarin juga huruf sambung sudah ya. Kalau huruf sambung sudah ya. Sudah, Bapak. Sudah, Ada yang awal, ada yang akhir gitu, ada yang tidak bisa sama sekali sudah itu mah ya. sudah Pak. Artinya kita sekarang ke buku kedua itu maksudnya ya. Jadi kita berurutan apa kemarin bacaannya harus bacaan apa ke hukuman mati gitu. Itu kenapa? Izin menjawab Bapak. Sebetulnya kemarin tuh materinya itu bacaan panjang sama non mati tadi. Namun asal seperti itu Pak. Tapi yang ini belum dibahas. Belum Pak. Udah gini aja ya. Kita lihat maksudnya diperkenalkan bacaan panjang ini mahasiswa bisa membedakan mana yang harus dibaca panjang, yang tanda baca panjang karena ada huruf yang memang memanjang gitu, huruf yang memberikan perintah untuk panjang. Jadi cirinya adalah apa di sini? Huruf. Ya. Ada berapa hurufnya? Ada 3. Alif. Jangan diperkenalkan dulu, ini tema dobi'i. Udah, jangan gitu. Suruh mereka menjelaskan memahami bahwa ciri yang panjang itu salah satunya adalah tandanya dengan bacaan panjang itu karena apa? Huruf pemanjang. Jelas cirinya apa? Hanya cirinya aja. Bahwa kalau Anda menemukan ciri seperti ini, patah ketemu alif, mati, dhammah ketemu waw, mati, kasroh ketemu iya, mati, pasangannya nih. Tapi ini wajib berpasangan. Titik tekannya ada huruf pemanjang dan huruf pemanjang itu punya pasangan yang wajib. Ketika hukum panjang itu wajib harokatnya berpasangan gitu. Hurufnya itu berpasangan dengan harokat. Kalau alif pasangannya adalah patah. Kalau waw pasangannya adalah dhammah. Kalau iya pasangannya adalah kasroh. Ini karena ada huruf panjang. Gitu aja. Ya, misalnya ini menjadi apa? Ini dibacanya gimana? Ma, ba, ha. Kalau baca pendeknya gimana dong? Kalau bacaannya barusan seperti itu, kalau bacaan pendeknya gimana? Ma, ba, ha. Nah, jadi ma, ba, ha. Kalau panjang, ma, ba, ha. Itu hitungannya gini nih. 1, 2. Itu hitungannya begitu. 1, 2, 3, 4. Itu disebut ketukan harokat. Ngerti nggak? Ya. Jadi jangan begini 1, 2, itu mah akan terlalu panjang nantinya. Jadi ukurannya 1, 2, 1, 2, ngerti nggak? Nah kalau karena ini 2 harokat berarti begitu dia bangun lagi itu sudah harus masuk kepada huruf yang lain. Ya, ini gimana? Mu, bu, tu, nah gitu ya. Mi, bi, ti. Ingat huruf pemanjang itu ada pasangannya. Apa pasangannya? Kalau alif pasangannya apa? Patah. Respon ya. Kan tinggal ngeklik mic gitu ya, tinggal ngeklik mic aja. Oke,
supaya saya ingin memastikan bahwa suara saya ini terdengar, gitu saja. Saya ingin memastikan bahwa suara saya ini terdengar oleh Anda. Ini kemudian kalau wau pasangannya apa? Domah, Pak. Rumah. Domah, Pak. Oh iya kasroh. Udah gitu aja. Jadi itu titik tekannya. Dengarkan. Apa? Itu titik tekannya. Titik tekannya ada di huruf. Nah, di sini. Ya, titik tekannya ada di sini. Nah, di sini. Kemudian jelaskan pasangannya apa. Ini kan maksudnya bukan saja Anda belajar, tetapi Anda bagaimana bisa mengajarkan. Itu maksudnya. Ya. Oke, berikutnya. Kemudian ini praktekan. Yuk, siapa? Mulai dari nomor pertama dulu. Siapa? Boleh, Pak? Ya. Iya, Kak. Ta'lamun. Iya, Kak. Ta'lamun. Terus? Qalila. Oke, terus. Nomor 2. Siapa? Ayo. Boleh. Yuk. Saya, Pak. Yuk. Amwal. Yuk. Sidu. Tuh, nggak gitu ya. Coba. Basyiro. Nah, ini. 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 Yuk. Yuk. Sidun. Ini. Yuk. Mana? Ini yang masih yang barusan. Yang mana, Pak? Yang ini. Ini kelihatan nggak kursor saya? Yatumunakum. Hah? Amwal. Oke, berikutnya. Siapa? Diana Pak boleh. Yuk, Diana. Fazadahum Terus? yasumunakum Terus? syadidul iqabi. Oke, terus. Siapa? Lagi yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Nisa. Falaha nisfu tashkuruna sari'ul hisabi. Oke, terus. Siapa lagi? Yo, harus berani ya tuh. Anak kalau jadi Bapak izin calon Bapak. tutor mah harus berani atau jangan malu-malu. Sok, Izin Bapak mencoba. sok, silahkan. Ya, Bapak. Wa iza halaltum kulu washrabu Lagi. qila lahum wa iza Mana yang panjangnya? qila lahum Humnya kurang ha. qila lahum. Nah, terus berikutnya. Saya Pak mencoba Pak. Yo. Masjidil Haram labisu amada lit-taifin. Ya. Nah, sekarang latihan tutor memperhatikan perbedaan bacaan peserta pada bacaan panjang dan pendek. Anda harus peka, harus betul-betul peka bisa membedakan mana bacaan panjang dan mana bacaan pendek. Berikutnya siapa? Yuk. Siapa? Boleh, Pak. Iya, sok. Safa'atun. Safa'atun. Dah, terus. Burgusun. Ulangi. Burgusun. Nah, gitu. Burgusun. Khosirun. Khosirun. Nah, jadi nadanya begitu. Safa'atun. Safa'atun.
burgusun, burgusun. Nah, jadi sudah sambil mengenalkan nada. Jadi kalau nada panjang gimana? Ya, paham? Siapa? Paham Siapa? ya? Ya, Pak. Oke, terus siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Ilham. Ya, sok. Langsung. Samarot, samarotun, samarotun, hurumun, hurumun, kolilun, kolilun, Hurumun, hurumun. Gitu, Neng. Ulangi. hurumun, hurumun, kolilun, kolilun, Yuk, terus. Nazi'atun. Nazi'atun. Nah, kalau ada Muqim. yang panjangnya dua gini. Nazi'atun, nazi'atun. Coba. Nazi'atun. Nazi'atun. Tong didangdutkeun ya. Muqiluna. Aya eta macana tong didangdutkeun. Jadi ulah nazi'at. Tahu lagi tuh. Nazi'atun, nazi'atun. Nah, gitu sok. Nazi'atun. Nazi'atun. Terus. Muqinuna. Muqinuna. Terus. Hamilina. Hamilina. Nah, gitunya. Terus, siapa? Saya, Pak. Iya. Naharoni, naharoni, buyutun, buyutun, samirina, Buyutun. buyutun, Terus. samirina, samirina. Paham sampai sana? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, kurang cobaan ku iya. Ku ikro garaya. Mananya? Sebentar ya. Ish. Nih. Ya. Isi kurang badag ya. Isi anu HP. So. Baca. Siapa? Yuli, Pak. Sok, Yuli. Hadirati, abidati, khosyiati, Terus. iqabaha, siapa? Ya, sok. Ghinaiya, la'ibati. Yo, maju. Sudah, Pak. Ya, ada lagi? Rafi'ati, nazi'ati, nasyiqati. Terus. Ayo. Ini yang lainnya pada ada nggak? Sok. Gina coba Gina. Oh, boleh lah sok sahal. Sok. Yes, Pak. Yuk. Ya, sok. Sadiqati, wa mali, famali'a. Nah, terus. Gina, Bapak. Yuk, Gina. Zakatika, fawahisha. Zakatika. Kurang panjang. Zakatika, fawahisha, lawaki'a. Terus. Siapa lagi? Saya, Semua harus. Kita arara ya. Nanti kita
Keren situ dia. So, yuk. Halo? Halo? Terlempar sebenarnya Pak. Sok atau siapa deh ini kayaknya belum ada kedengar. Siapa lagi? Ida Handayani, coba. Zakatika fawahisha lawaqi'a. Ayo Sekar, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Yo. Siapa lagi? Irma Aulia. Syahida la'iba ghanima rodiya. Terus? Saya mau coba, Pak. Maksudnya ini terusnya yang panjangnya, yang barusan. Oh iya baik Pak. Fi'ala fa'ili kitaba katibi. K-nya tuh yang katibi gitu nadanya. Fi'ala fa'ili kitaba katibi jihada jahidi. Nah, itu jadi kerasa panjang, beda panjang sama pendeknya. So. Ulangi. Jihada, jahidi, ghifara, ghafiri. Nah, gitu. So. Laqo. Wih. Kita ya huruf iyaan, sok. Laqoya qonitati atoya tibaqo. Yuk. Ada siha basaliha. Ada siha, gitu tuh. Ada siha. Ada siha basaliha. Wih. Basaliha hasidi bisyarika. Wih, salah. Bisyarika, gitu aja. Ada siha. Bisyarika. Nah, gitu nadanya udah. Ada siha basaliha hasidi bisyarika. Nah, gitu. Yuk. Ada siha Soalnya apa? basaliha Salah nadanya. basaliha Basoliha. basaliha. Nah, gitu. So, terus. Hasidi bisyarika. Yo, lanjut. Siapa lagi? Wa ma hiya aliyaha safilaha syati'aha. So, terus. Indah Pak. Yuk. Qonitati fayatama abidati mawaliya. Nah, itu untuk yang panjangnya dengan apa? Huruf. Sekarang ada yang tanda bacanya dengan harokat panjangnya. Cirinya, pokoknya setiap harokat yang berdiri itu panjang. Udah gitu aja. Kasih tahu aja, baik berdirinya di atas, di bawah, atau kebalikan dari domah. Ini tandanya, cirinya. Pokoknya kalau mahasiswa atau dia ketemu yang kayak begini, udah suruh dia panjang gitu. Suruh bacanya
Ya, kita bacaan panjang itu nadanya kayak tadi. Zalika, gitu aja. Supaya untuk tahap belajar harus begitu. Zalika. Ya, biasanya kalau tipe barentor teh karena tidak mengenal nada panjang gitu. Sok, coba ini gimana? Saya, Pak. Yuk. Siapa? Adinda, Pak. Ya, Adinda. Zalika yukhadi'una kitabun ahlaknaha. Nadanya kitabun gitu. Zalika. Sok. Zalika Turun ada teh yang ujungnya teh turun. Zalika. Nah, gitu. Zalika yukhadi'una yukhadi'una kitabun kitabun terus ahlaknaha itu Reza. Ahlaknaha Lain. Ahlaknaha. So. Ahlaknaha. Seperti itu. Ada perpindahan ke huruf panjang berikutnya itu beda. Ahlaknaha. So. Ahlaknaha. Terus nomor 2. Siapa? Saya Pak, coba Pak. Yo, siapa? Sebutin namanya. Terus. Ba'di idnihi min dunihi awliya ala qaumihi min dunihi awliya ala. Kalau di materi yang belum pernah diajarkan tapi masih salah, biarkan aja. Fokusnya Anda itu ngajarin yang panjang, pokoknya yang harokatnya berdiri. Kalau itunya sudah berdiri, oke, gitu. Ya, paham ya? Oke, itu yang panjangnya dengan tanda baca. Kalau yang di atas tadi dengan huruf pemanjang. Tapi syaratnya kalau huruf pemanjang itu apa? Ada pasangannya. Ada pasangannya. Kalau alif dengan apa pasangannya? Dengan patah. Kalau domah? Dengan wawu, Pak. Kalau iya? Dengan kasroh. Dengan kasroh. Oke, sekarang praktik baca. Ini harus benar yang tadi tuh. Yang tadi 2 bukti bahwa mereka itu menguasai atau tidak. Kedua materi yang Anda berikan tadi, yang sebelumnya yang dengan dengan huruf dan dengan tanda panjang, praktekkan di sini. Ya. Jadi nadanya atau bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Satu orang. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Tuh, palebah panjang mah kitu nadana.
Ar-Rahmanir-Rahim. So, yuk. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yuk. Maliki yaumiddin. Terus. Iya. Tuh, nggak apa-apa, meringkannya berlomba daripada no comment gitu, halaladir tapi pada nggak ada. Sok. Siapa? Yes, Pak. Ya. Sok, Tias. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Diana, Pak. Diana, coba. Yuk. Mana Diana? Oh iya. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya. Yuli, Pak. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi periksa. Ini kan ada itu kan berarti teori yang tadi, teori yang cirinya dengan harokat. Ya, kalau ini yang him, kemudian iya, nah itu betul apa tidak? Nah, yang berikutnya ciri yang ini bacaan panjang karena tanda baca dibagi beberapa bagian. Kalau tadi mah bacaan panjang karena huruf, sekarang mah bacaan panjang karena tanda baca. Tandanya ada tanda bacanya. Nah, ini. Berikutnya ada tanda baca ini setiap alif maksuroh. Alif maksuroh teh kayak huruf iya tapi tidak ada titiknya. Itu teh disebutnya apa? Alif maksuroh. Kalau orang Sunda bilang mah eta teh alif bingkeng. Betul nggak? Itu teh disebutnya apa? Alif maksuroh. Ya, alif maksuroh tapi didahului patah. Apa? Alif maksuroh tapi didahului oleh patah. Ya. Kalau panjangku huruf makan dengan iya. Ya. Nah, iya, tapi kan pasangannya kasroh iya mah. Iya mah iya tanpa titik tapi didahului oleh patah. Contoh. Baca. Ayo, baca. Ayo, yuk. Ayo. Ayo Sekar. Ulangi, nggak kedengeran yuk. Nggak kedengeran yuk. Pakai headset nggak? Yuk. Sok, yuk. Yuk. Ada? Yuk. Ya, ada, Pak. Ada suaranya. Zikro. Nah, maksud Bapak apa? Perhatikan, sekalipun dia tidak harokatnya berdiri, tapi kalau ada alif maksurah,
maka hukumnya menjadi Panjang, Pak. Panjang. Ya, contoh lagi berikutnya. Berdua. Saja. Terus. Al-ula. Terus. Fa'awa. Kenapa ditasdidkan? Jangan ditasdidkan. Emang ada tasdid? Ada kan? Jadi gimana Ya, bacaan Pak. ini? Fa'awa. Nah, makanya nih harus dilancarin. Pa'awa. Tuh, gitu kan? Jadi jangan pa'awa. Jangan gitu. Pa'awa. Yuk. Fa'awa. Ya, gitu. Terus. Fahada. Pahada. Fahada. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan prakteknya ke sini. Surat apa? Ini main surah, tuh lihat. Nah, kalau di Al-Qur'an memang supaya kalian yang tidak pusing, biasanya ditambahkan huruf yang berdiri, harokat yang berdiri. Tapi kalau di Quran Madinah, Quran Mekah, itu harokatnya harokat biasa. Nah, tapi Anda minimal sudah mengenal tandanya bahwa yang panjangnya itu bukan karena ininya, tapi apa? Ada alif Maksurah. Ada alif maksuroh, dipanjangin. Gitu. Paham? Paham. Yo, praktekkan siapa? Ratna, boleh. Ratna, yuk, Rat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ida apa Iza? Coba. Idza, Pak. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau ada titik, beda. Ya, yuk, ulangi. Wallaili idza saja. Mawadda. Kenapa, Pak? Ya, terus. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus. Udah, Pak. Jadi begini ya, jangan terputus-putus. Jangan terputus-putus misalnya. Alam yajid kayatimang. Jangan begitu. Alam yajid kayatimang fa'awa. So. Silakan. Alam siapa, Pak? Iya, terus. Masih lanjut. Aduh, Pak. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Haknya pahada, bukan pahada. Pahada, haknya hak besar. Yuk, hadada. Kita kasih tanda. Kalau hak besar, maka disebutnya hadada. Yuk. Izin off cam ya, Pak, soalnya sinyalnya kurang stabil. Iya, so. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, gitu. Wa wajadaka wa wajadaka ailan fa'aghna. Yuk. Fa'ammal yatima fala taqhar
Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Udah, Pak. Ya. Jadi jangan semua pingin medok di Arabin jadi kayak semuanya ain, ya. Misalnya wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, jadi jangan digitu-gituin gitu kalau ngaji. Nanti juga nyanyi balonku ada 5 jadi bisa-bisa jadi kabeh bahasa Arab. Balonku ada 5. Nah, jadi yang begitu. Ya. Wa wajadaka ilang fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Tuh. Satu orang lagi contoh. Yuk, siapa? Yang mau? Dinda boleh? Dinda boleh? Din, mau Din? Sok Din. Boleh, Pak. Iya, sok Adinda. Boleh. Ya, bismillah dulu lah minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna wa amma Masa wa amma. ya wa ammal yatima fala Hei, kenapa wa amma itu huruf apa, Neng? Oh iya, maaf Bapak. Iya. Yo. Iya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma sa'ila apa ila? Ila apa ila? Pak. Hah? Kok i? I mah jadi ain itu. Oh iya, iya berarti apa? Iya. Jadi harus tegas. Bedakan balonku ada 5 dengan balonku ada 5. Beda itu. Jadi wa amasa bukan wa amasa. Wa amasa ila bukan wa amasa ila. Nah, itu jangan ketukar alif dengan ain. Yuk. Wa ammas ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, gitu. Ya, berikutnya kita lanjut. Ketika menemukan tanda seperti halis, hajibun. Pokoknya ada bendera kayak begini nih. Ya. Maka dan setelahnya adalah hamzah atau alif. Maka bacaannya panjang, melebihi panjang biasa. Ya. Itu mah udah mengenal ya. Coba yang pertama apa? Nih. Yuk. Yuk, nomor 1. Siapa? Saya Pak mencoba Pak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ininya, ujungnya. Baca ujungnya. Oh iya Pak, maaf. Iya, Jangan minta maaf ke saya. Ya. Itu ada Quran. Terus? Oh iya Pak, siap. Ya ayyuhalladzina minas samai ma'a. Begitu Pak. Dua. Diana, Pak. Ya, Diana.
Ba'suna ilaan. Ilun. Auliya'u. Illa iblisa. Berikutnya. Masih Diana, Pak? Yang lain gantian. Yuk. Coba Pak. Ya, Gina boleh Gina sok. Ini laki-lakinya kemana suaranya sok? Bidua ika bisa ubum. Dah, sok. Ayeuna praktek bacana. Langsung siapa? Ayat pertama. Ya Bapak. Hah? Sok, patuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dingirung-ngirung. Tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah. Nah, jangan begitu. Bismillah. Udah tegas aja. Yuk. Innalladzina kafaru. Ini dulu atuh kayak heula. Tanggal kanjol kadinya ieu heula. Ulaika. Sok. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Beakeun napasna euy. Tapi ka dia atuh. Jang lompat jang najong tah masuk. Terus. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, beki eueus carana teh. So, terus ayat berikutnya. Saya mau coba Pak. Yo. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak, nomor ayat Pak. So. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perhatikan, tolong catat di sini. Anda, kalaupun misalnya masih kena ada yang baca Aandar Tahum, misalnya peserta kita masih ada yang baca Aandar Tahum, udah lewatin aja dulu. Fokuskan kepada materi. Kalau hari ini kita mengenalkan yang panjang yang kayak begini, ya, ngerti nggak? Yang tanda alis. Kalaupun masih salah misalnya di Aandar Tahum, udah lewatin aja dulu. Jangan langsung dibetulin karena memang belum kita kasih materi itu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya di sini yang alanya masih salah, nah itu mah harus dibetulkan karena materinya sudah dikasih. Paham sampai sini runtutannya? Paham, Pak. Ya, jadi jangan apa ya? Misalnya kalau ujungnya masih dibaca misalnya begini, wa ulaika humul muflihuna. Udah abaikan aja dulu yang kayak begitu mah, biar merekanya tidak pusing, ya. Pokoknya fokus terhadap inti materi kita yang telah diberikan. Misalnya kalau tadi panjang karena huruf, panjang karena tanda baca, panjang karena alif maksuroh, panjang karena ada tanda alis. Udah itu aja fokusnya. Nah, jangan sampai materi yang telah dikasihkan mereka mempraktikannya masih salah gitu. Jangan begitu. Dipahami sampai sini dulu, Neng. Ya, para pelatih ya. Jadi jangan dulu itu harus nanti jangan ngukur dengan orang yang sudah bisa gitu. Misalnya gini. Itu kegagalan ngajar itu begitu biasanya. Materinya belum dikasih, udah langsung disalahin gitu. Itu ngebunuh mental mereka. Paham? Paham, Pak. Jadi sekarang fokusnya misalnya kalau di sini berarti yang mana yang difokuskan? Ula, tadi la-nya bener nggak? Di ala-nya bener nggak? Ngerti nggak? Misalnya hudam ini kan belum dikasih. Mir robihim ini min robihim masih kena gitu. Kan abaikan lah. Ya, paham nggak? Fokus pada materi yang diberikan dan nanti juga akan ditambah. Nah, setiap materi tambahan itu diupayakan mereka itu harus betul. Maka akan terasa perubahannya oleh mereka. Paham? Paham.
Nah, ini kan wa'ala ya itu masih betul. Apa masih masuk materi? La minuna. Nah, itu berarti harus sudah betul gitu. Nggak boleh zero toleran gitu maksudnya. Ya. Zero toleran. Ingat, kita bukan berarti membenarkan bacaan yang salah dalam proses ini, tapi dalam tahap belajar. Berikan kepada mereka porsi-porsi yang ya sudahlah ininya ya, sesuai dengan pemateriannya. Oke, berikutnya. Nah, baru sekarang setelah bacaan panjang itu berikan teori tentang huruful muqatta'ah. Ya, huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus. Makanya pada pertemuan awal ya ini huruf hijaiyah mandiri. Ini kan bukan harokat. Dengarkan, ini bukan harokat tapi tanda panjang. Tanda panjang, benar? Benar nggak? Benar, Pak, benar. Berarti ini kalau ini bacanya gimana? Kalau nggak ada harokat? Alif, Pak. Baca alif. Udah gitu teorinya. Paham? Paham, Pak. Jadi kalau mereka itu sudah ketika huruf bacaan kemarin alif, ba, ta, sa, jim, bukan ja, kan? Kita Jim. memperkenalkannya, tapi apa? Jim, karena memang tidak ada harokat. Pastikan kepada mereka bahwa ini bukan harokat, ini adalah tanya secara panjang. Jadi bacanya begini, alif, lam, mim, bukan lain gitu ya mah bacana. Karena bukan harokat, ngerti nggak? Tapi apa? Alif, lam, mim. Kemudian ini alif, lam, alif, lam, ini bukan dibaca kok, tapi apa? Oh, iya lagi dibacana, tapi namun nun. Yang ini dibacanya apa? Bukan so, tapi naon? Sod. Begitu. Ini juga bukan dibaca hama, tapi apa? Mim. Ya lain tosa, tapi naon? Tosin. Ini bukan yasa, tapi apa? Yasin. Nah, boleh juga ini. Ini kan bukan harokat, berarti kudu dibalikin ke huruf asalnya. Ka, ha, ya, ain, sod. Terus, ini bacanya alif, lam, mim, sod, qasim, mim. Ya, oke. Bacaan yang pertama, siapa yang mau nyoba? Saya mau nyoba, Pak. Ini sok. Alif, lam, mim. Lanjut, Pak. Iya. Alif, lam, ra. Alif, lam, mim, ra. Alif, lam, mim,
usahakan nada tehnya ya. Kalau udah gitu aja dulu lah. Nada teh harus panjang, naik turun gitu ya. Ya, naik tuh turun. Oke, terakhir nih saya sampaikan. Oke. Nah, sekarang kalau tadi bacaan untuk panjang semua, teorinya baca. Ada bacaan panjang tapi dibaca pendek. Secara ciri-ciri itu dibaca ada ciri-ciri panjang tapi tidak dibaca panjang. Nah, gitu. Ketika apa? Ketika bacaan panjang ketemu dengan sukun atau tasdid. Dah, kasih tahu tuh. Ketika bacaan panjang ketemu dengan sukun atau tasdid, maka gugur panjangnya. Bacaan panjang ketemu tasdid, maka gugur panjangnya. Oke? Contoh. Fa ini panjang. Tapi karena ketemu tasdid, maka tidak dibaca panjang. Ku ini panjang. Tapi karena ketemu tasdid, maka tidak dibaca panjang. La ini panjang. Karena suruh. Tapi ketemu tasdid, itu tidak dibaca panjang. Jadi gimana ini? Bacanya gimana? Fattaqullaha. Coba ayo. Yo, baca yuk. Haknya hak dada. Oh ya, fattaqullaha. Gina. Aulan nasi. Yo, terus. Berikutnya Shirley. Hadan nabiyyu. Terus. Alma. Hudaullahi. Apa? Hudaullahi. Terus. So. Apa lagi? Ripa. Serasa nggak ada suaranya Ripa hari ini. Pak. Siapa? Yo. Ulul albabi. Nah, tinggal lihat. Lu itu kan panjang. Tapi karena ketemu sukun, tidak dibaca panjang. Panjang. Tadi enggak. Tuti uladina. Terus. Yuk, siapa lagi? Ya'lamul haqq. Terus. Ya ulur roba. Oke. Jadi sekali lagi, Bapak ingatkan. Bacaan panjang karena huruf, bacaan panjang karena tanda harokat yang berdiri, bacaan panjang karena adanya alif maksuroh, bacaan panjang karena yang apa lagi? Ada berapa? Yang tanda halis, Bapak. Ya, yang tanda alis ya. Paham? Paham, Ya, Pak. pokoknya mah udah jangan ngomongin mad wajib mad jaiz, udah. Makin pusing gitu mah. Pokoknya biarkan mereka mengena cirinya, ciri bacaannya. Ya. Paham? Nah, kemudian setelah mereka memahami yang panjang-panjang, kasih sekarang ada bacaan panjang, cirinya panjang tapi nggak dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Karena apa? Ketemu bacaan panjang, ketemu tasdid, atau bacaan panjang ketemu sukun. Oke? Nah, sekarang ada bacaan panjang juga yang tidak dibaca panjang. Apabila wau atau iya diawali oleh harokat patah dan tidak bermaksud untuk berhenti. Misalnya, au kasoyibim. Ini nggak dibaca panjang. Auliya'u goiril magdu. Ngerti nggak? Kecuali kalau wakop, goir. Itu panjang. Alaihim. Nah, gitu ya. Dah, cukuplah ini. Oh, satu materi sudah. Nah, bacaan panjang. Nah, gitu cara nerangin panjang mah. Panjang pendek mah ya. Paham semua? Jadi harus stepping ya.
Jadi jangan ketika nanti mengajarkan bacaan Quran, belum dikasih materi IPA, palabah bacanya IPA salah, dihantem gitu, nggak boleh. Ingat, kita mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Jangan mengajarkan sesuatu yang belum diberikan. Ya, paham? Sampai sini ada yang bertanya. Cukup ya, materinya panjang. Nanti nun mati nanti. Nun mati akan kita bahas lagi. Ya, baru minimal nun mati itu yang harus diperkenalkan apa? Bedakan bacaan min dan ming. Udah, gitu aja dulu. Dua itu biarkan di otaknya itu terbangun konsep mappingnya. Nah, inilah perlunya belajar main mapping itu gitu di sana tak. Ya, biarkan mereka belajar main mapping. Jadi di otak itu dia ngerti teorinya. Oh, ini teh cabang ini. Nah, biarkan Cina menyerap ke bawah sadar. Gitu, ke alam bawah sadarnya. Jika ke bawah ngimpi sugan. Ya. Yuk, silakan ada pertanyaan enggak? Cukup lah. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas pemateriannya. Sekarang kita menuju sesi tanya jawab bagi Akang Teteh yang ingin ada dipertanyakan. Silakan raise hand atau ketik di kolom chat. Sebelum bertanya, mereka bertanya, saya yang akan bertanya dulu. Tapi bertanyanya gini, pengalaman apa yang Anda dapatkan hari ini? Tuh, ya, pengalaman apa apakah ada sesuatu yang baru buat diri Anda atau tidak? Gitu aja. Ini sebagai bahan evaluasi Bapak ngajar juga ya. Silakan. Siapa yang mau bertukar dulu pengalaman apa sih pengalaman apa yang Anda dapatkan hari ini? Yuk. Apa misalnya saya teh dari pada awal mah masih bingung, tapi sekarang mah udah mulai ada coupling nih di otak teh gitu tah misalnya. Nah, coba ceritakan pengalaman itu harus sebagai evaluasi buat yang ngajar itu teh. Anda pun nanti harus begitu. Jadi jangan dulu suruh mereka bertanya, tanya dulu pengalaman mereka, apa yang mereka rasakan pada saat belajar ini. Ada nggak sesuatu yang mereka dapatkan gitu? Atau biarkan berdasar, oh iya akhirnya saya tahu ini gitu, sekarang pada awalnya mah belum tahu. Nah itu berdasarkan mereka. Ngerti nggak? Nah sekarang Bapak ingin tanya sama Anda yang ada di sini, siapa sok yang mau cerita? Apa pengalaman apa yang Anda dapatkan hari ini? Pengalaman tegang Pak, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Itu membuat feedback buat saya nantinya. Ya, silakan. Menyampaikan, kalau saya pribadi Pak melihat buku juga gitu, buku bacaan panjang gitu, materi bacaan panjang yang buku tahqiq zaman saya gitu ya, tahun 2019. Ini tuh banyak materi yang diajarkan yang baru menurut saya untuk mahasiswanya gitu. Jadi seperti panjang pendek itu tidak hanya panjangnya saja, tapi yang panjang menjadi pendek juga ada sekarang mah gitu. Itu merupakan panjang tapi diteorikan gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Kalau kemarin kan kurang lengkap gitu di buku juga, saya tadi mencari halamannya tidak ada gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada, terus juga saya juga lebih tahu gitu untuk cara mengajarkannya seperti apa. Itu Bapak. Intinya Anda ini prosesnya kan 2 kali. Selain belajar buat diri Anda, tahu gimana cara ngajarinnya. Itu kuncinya mah ya. Coba sekarang yang lain. Gina, apa yang Gina dapatin hari ini, Gina? Adakah sesuatu? Jadi tapi harus jujur ya, nggak apa-apa ngomong aja. Dan ini bahan evaluasi buat ngajar diri. Apa yang harus kiranya yang memang kita harus perbaiki. Kita sama-sama. Ya, kita sama-sama. Kita kan partner di sini, bukan superior inferior, bukan yang paling atas, paling tahu, paling tinggi, bukan. Tapi kita sama-sama adalah membangun partner belajar. Yuk, gimana, Gin? Ini nggak apa-apa ya, agak overload waktunya ya, nggak apa-apa, agak overload waktunya, nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa ya.
udah ini nanti mah pas rutinan mah ada nggak akan begini. Yang penting teori dulu kekuasai. Yuk, gimana Gin? Iya Bapak, jadi yang kita dapatkan pada malam hari ini selain yang memang sebelumnya sudah tahu ya mengenai teori bacaan panjang, dan di malam ini diperkuat lagi gitu, diperyakinkan lagi dengan teori yang Gina tahu, sekarang lebih yakin gitu Bapak. Dan juga ya seperti tadi Bapak sebutkan, tegang juga, tapi pengalamannya bisa mencoba secara langsung bersama Bapak gitu Bapak. Jadi Gina tahu mana yang salahnya, mana yang sudah betulnya. Mungkin itu Bapak yang Gina dapatkan pada malam hari ini. Oke. Baik. Tegangnya kunaon Gina? Iya, karena yang pertama malu Bapak, tapi ya kalau misalkan nggak nyoba sekarang, ya takutnya nanti salah-salah. Emang sok horor gitu ningali Bapak atau kumaha? Jeung tegang segala. Memang bawaannya begini. Ngajar saya itu kalau lagi tegas das gitu kan. Kalau memang lagi relax ya relax gitu. Ada titik penekanan intonasi nanti memang begitu. Jadi kalau dianggap amek teteh dan memang begitu ya. Yo, memang bawaannya begitu. Saya mah sudah mengakui itu ada memang bagian dari kekurangan saya, tapi sok kebawa stres oke teteh mahasiswa teh. Sok. Ya. Terus siapa lagi yang mau bercerita pengalaman nanti sebelum bertanya? Yo. Ida, sok Ida naon nu Ida dapatin Izin Ida. Pak, yang saya dapetin hari ini tuh cara ngajarnya gitu Pak, jangan dicampur-campur. Misalnya lagi ngajarin bacaan panjang, tiba-tiba anaknya salah gitu tajwid misalnya ifanya, terus kita tiba-tiba ngoreksi padahal kita belum ngajarin gitu. Iya. Itu sih Pak yang Ida dapat. Jadi periksa sesuatu yang sudah kita ajarkan dulu aja dulu tahapannya gitu ya. Paham ya? Jangan mengajarkan jangan menyalahkan tiba-tiba toh memang materinya belum kita kasih. Gitu. Ngapain atau disalahin? Ya. Itu loh. Jadi jangan kunci ngajar itu gitu. Oh, ini masih nggak apa-apa, masih ditalelir gitu. Ya. Nah, setiap yang telah kita sampaikan jangan sampai ada yang salah lagi. Ya. Oke. Siapa lagi? Anissa. Mohon maaf nih malam minggunya kasih tahu dulu, suruh sebentar gitu, lagi sedang berdiskusi dengan Al-Quran gitu aja. Kalau mau ajak gitu pasangannya, yuk ngaji bareng gitu. Apa? Ya. Keur malam mingguana ayahna. Udah ku peteki masaroleh malam minggu teh. Betul malaliar ieu mah ngaji Quran we. Udah ku peteki mah. Aduh karunya. Enggak apa-apa. Ini investasi untuk mendapatkan calon pasangan hidup yang lebih saleh dari kita. Benar nggak? Ya, karena untuk dapat jodoh yang soleh dan solehah itu, ya kitanya harus soleh dan solehah. Benar nggak? Contoh gini. Anda itu minta sama Allah. Nah, supaya Anda dikabul, siapin dong tempatnya. Contoh kalau saya ingin mobil, belum punya garasinya. Maka dikasih tuh. Maka kunci kalau kamu pengen punya mobil, siapin sok garasi na we heula. Tong meuli elapna eta mah teu nyambungnya. Nah, jadi kudu heula kudu nyieun heula garasina, tempatin. Biarkan Allah nanti yang ngisi garasi itu. Ngerti nggak? Kalau Anda pingin air seember, tapi nyiapin gelas. Ngerti nggak? Nanti ingat Tuhan itu pasti ngasih. Allah itu ya ada wae bohongna. Sok saha di dia nu ngaku nu aya wae sok rada ngabohong mah. Naon wae ngabohong mah gitu ya. Ada aja lah ketidakjujuran mah. Hanya apakah jadi kebiasaan atau nih Tuhan itu nggak pernah meleset. Kalau Dinda ingin dapat air segentong, siapin gentong dong.
Jangan siapin gelas. Benar nggak? Kalau siapin gelas, kasih. Tapi akhirnya dia hanya mendapat segelas. Ngerti nggak? Dinda itu pasti dapat airnya. Hati ingin segentong, tapi wadah yang disiapin gelas. Kan berarti kita hanya akan mendapatkannya satu gelas. Ngerti nggak? Kalau Anda ingin dapat duit 100 juta per hari, siapin dulu dong wadahnya. Supaya kita dapat duit 100 juta sehari. Benar ya? Sehingga kita itu layak untuk diberi 100 juta sehari gitu oleh Allah. Jadi kita itu juga harus melayakkan diri. Paham? Kalau Anda ingin dapat jodoh yang soleh, misalnya Ayu ingin dapat jodohnya yang soleh, layakan dulu dong diri kita untuk dapat menerima jodoh yang soleh. Itu kuncinya. Paham nggak? So, benar. Anda ingin punya teman yang solehah. Anda ingin punya teman yang care, yang peduli terhadap Anda, yang persahabatannya bukan karena motif-motif apa, tapi ketulusan. Siapin dulu dong. Layakan dulu dong kita. Ketika kita ingin dihormati, kita harus melayakkan diri agar kita ini adalah orang yang pantas untuk dihormati. Ketika kita ingin kaya, saya yakin, ini kata kunci kalau kaya, ini saya kasih tahu wiridnya, khusus nih untuk mahasiswa UPTQ, khusus untuk pengurus UPTQ. Ada 6 aurodnya, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goniyu, ya Mugniyu. So, 6 aja itu Asmaul Husna. Apa? Ya Fatah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Mugni. Hafal. Ini khusus ini untuk mahasiswa nih ya. Yo, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Goni, ya Goni. Nah, okay. Setelah salat terserah bebas berapa kali. Yang kedua, setiap buka dompet. Pokoknya setiap kaitannya dengan duit, kamu bacain itu. Dan habis. Jamin. Itu duit nggak akan habis-habis pokoknya. Saya kasih tahu. Dengerin nih ya. Duitnya dompet itu 1.000, nggak apa-apa. Ya Hanan, ya Pak, ya Manan, ya Patah, ya Rozak, ya Gani, ya Bugdi, baranyakan. Tungguin aja, isi lagi itu dompetnya. Duit NC aja. Kamu nggak akan pernah habisin duit. Ya. Ya Hanan itu yang maha penyayang tanpa berhenti itu. Ya. Ya Fatah yang maha pembuka. Pokoknya mah yang membuka yang segala yang menutupi diri kita itu terbuka nantinya. Ya. Menutupi jalan rezeki terbuka, menutupi jalan ilmu terbuka. Pokoknya Tuhan itu maha pembuka aja. Kebayang nggak kalau kita sekali lihat duit, mau belanja, buka lagi dompet, Pan? Minang tah sok sabaraha kali sapoe muka dompet. Jeung muka HP hampir sarua. Ya, ngodok saku nyepengan di duit, ingat deui ya Hanan, ya Manan, ya Patah, ya Rojak. Ya. Ya Goni yang maha kaya, ya Mugni yang maha mengkayakan. Kita itu Tuhan. Wait and see, kamu bisa dominan 40 hari secara terus-menerus. Rasakan apa yang akan terjadi. Udah, saya nggak akan, nanti akan begini ya. Udah, sok ya rasain. Masa 40 hari. Setelah sholat dan setiap kali lihat duit. Ini saya dikasihin aja buat Anda. Sama resep. Ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak. Ya.
Ya Mugni, ya Mugni. Nah, udah sholat. Yang penting istiqomahnya. Jadi kamu hidup nggak akan kehabisan duit. Ya, kamu hidup nggak akan kehabisan duit. Itu juga saya dapat dari guru saya. Patah. Pokoknya lihat dompet, patah. Palabah rek mayar SPP, bayarin lagi ya Hanan, ya Manan, ya Rozak, ya patah, ya Goni, ya Mugni. Kamu datang ke warteg, touchscreen, tahu tempe ayam misalnya, touchscreen kan? Biasa kan kalau di warteg itu touchscreen, ya. Jadi inspirasi teknologi touchscreen itu kan dari warteg ya, benar nggak? Kan towel jadi langsung tuh, beda kan? Touchscreen itu teh ya. Pas mau bayar bacain tuh ya, bacain tuh sambil tatap si ibu warungnya, pasti sieuneun teh garanya aja jampean wae. Nah gitu, ketika ayah atau ibu Anda ngasih duit buat bekal jajan, Neng Gina nih buat bekalnya, buat kuliah bisa kelaparan nanti di tengah jalan. Makasih mah ya Hanan, ya Manan, ya Patah. Masukin tuh ke dompet, bos. Ya Hanan, ya Manan, ya Patah, ya Rozak, ya Goni, ya Gugni, bos. Sup nih. Rek mayar angkot. Ya Hanan, ya Manan. Ya. Nah jero hate we. Entong pas dibahas ya Hanan, ya Manan, ya Patah, tak atuh jadi bubar kena tukang angkot teh. Ya. Jadi jangan ini praktek kan, benar serius saya mah bukan bercanda ini ya. Jadi saya ngasih amalan buat Anda. Nanti setelah sukses ini kita akan tingkatkan lagi ke yang lain. Yuk kita praktekkan tarekatnya, gitu ya, jalannya. Benar nggak? Kita tempuh jalan spiritual, jalan. Makanya kata Bapak juga belajar agama itu nggak bisa otodidak. Belajar agama itu harus punya guru. Paham nggak? Ya, kita akan jadikan forum ini bukan hanya untuk mendalami Quran, segala hal. Kamu konsultasi, kamu pendampingan, sok. Gitu ya. Kan kalau saya mah, kalau mahasiswa mah belum tentu saya akui dia itu murid saya, belum. Ya, karena itu mah ada ikatan yang disebut dengan kontrak. Karena kan kontrak mata kuliah saya yang saya pegang. Kalau nggak ngontrak mah bodo amat kan gitu kan. Nah, tapi saya ingin bahwa kehadiran kita di UPTK itu pergerakannya bukan karena pergerakan sistem kontrak kuliah, tapi karena hati yang digerakkan oleh Allah untuk ingin mendekati Quran. Maka kalau Anda jadi murid, maka saya selaku guru harus menumpahkan semua pengetahuan saya, bahkan harus membimbing spiritualitas Anda. Ya, nanti kalau sudah luring mah wayah nasa bulan sakali mah kudu aya teteh di kampus. Kita akan banyak mabit gitu ya. Ketemu ya, salat tahajudnya bareng. Paling gitu. Kita akan agendakan itu kalau luring mah. Kalau luring kan nama daring yang bikin darting ya. Nah, daring itu memang kadang-kadang bikin kita darting dong. Ya. Gitu. Sama kan Anda juga. Sebetulnya ini kan memudahkan, tetapi kadang-kadang membuat kita jadi apa ya? Alah intinya semoga pertemuan kita bisa memberikan makna intinya gitu. Dalam keterbatasan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ilmu yang Anda dapatkan sekarang hari ini juga ada membangun sebuah pemikiran tadi. Layakkan diri Anda untuk mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, itu kuncinya. Layakkan diri Anda untuk meraih apa sesuatu yang ingin Anda atau yang menjadi harapan Anda. Anda ingin kaya, layakkan diri Anda sebagai orang yang kaya. Jangan jadi mental pengemis, ngerti nggak? Dan jangan membangun mental kita yang selalu ingin mengharapkan mengemis kasih lah begitu, ngerti nggak? Paham? Jadi Anda harus tunjukkan
bangun diri Anda, saya orang sukses, saya orang kaya, ya, saya orang sukses, saya orang kaya, saya orang berilmu, hidup saya, karir saya akan bagus. Karena Tuhan sangat bergantung pada prasangka kita. Ana inda zanni abdi, kata Allah. Bahwa saya ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jika Anda berprasangka jelek sama Allah, tapi ketika kita berprasangka Allah akan mengkayakan saya, insya Allah akan kaya. Allah akan mempintarkan saya, insya Allah akan pintar. Tapi kalau kamu udah jelek sangka, sudah aku mah apa tuh aku mah, kira nanggai. Ya, apa atau aku mah, kan sok gitu ya, anak-anak lebay sekarang kan begitu. Itu membangun mental yang jelek gitu. Juga jangan menipu, tapi begitu juga jadi jangan menipu. Jangan seperti kaleng kongguan yang ketika lebaran dibuka rangginang gitu ya. Jangan begitu juga. Ya, Anda kalau sekarang pakaian muslim, cerminkan hati Anda pun sebagai seorang muslim. Jangan kayak kaleng kongguan di lebaran. Pas sok tipu orang teh. Wah, kue ya dibuka pan ranginang teh jerona teh jeung opak. Katipu padahal suka teh kue kongguan. Ari pek teh itu kan kue yang legend. Kue legend. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan lah, ini mah apa bagian daripada intermezzo lah, tambahan-tambahan dari materi yang Anda dapatkan. Ya. Jadi walaupun nanti tugas sudah punya jadwal belum? Sudah punya jadwal? Misalnya kapan nanti kalau Anda ngebimbing? Izin Bapak, untuk membimbing belum ada jadwal karena pretestnya juga baru dilaksanakan besok dan lusa, Bapak. Oh, besok ya. Mau pretest besok. Pretest mahasiswa baru. Oke, bagus atau kalau begitu. Silahkan berarti selamat menjalankan tugas untuk besok ya. Jadi yang nge-pretest itu nanti semua orang yang ikut mempretest atau beberapa orang yang ikut mempretest. Udah kebayang atau 300 hampir 600 orang. Ya, nanti saya ingin laporannya begini. Dari 600 orang itu berapa orang sih sebetulnya yang menurut Anda layak gitu. Nanti menurut Anda layak itu akan saya tes lagi. Gitu. Hasil saringan Anda itu akan saya tes lagi. Tapi yang layaknya, namun cek Anda, ini tuh layak. Bisa jadi memang benar, kalau cek saya berenam gitu kan, kalau cek Bapak. Tapi namun menurut Anda layak, nanti akan saya cek. Gitu. Ya, paham? Siap, paham, Pak. Oke. Next, silakan ada lagi yang lain masukan untuk kali ini kita selesaikan. Pak, izin bertanya untuk materi ini, materi lagi. Kan kalau yang dulu itu dievaluasi panjang pendek bacaan itu ada yang dilagamkan gitu, yang AI UBA. Ya. Apakah itu digunakan kembali, Pak? Ya, itu memang harus digunakan untuk melatih mahasiswa. AI UBA, AI UBA, AI UBA. Ani ana minal mu'nima ani babi bu bab ibu bab babi bu bab bu bambani babana minal mubnima bi bambani ba tati tu bac, harus sampai lancar itu teh. Lidah teh diganti-ganti hurufnya itu harus memang norolan. So, jim, jaji, jubat, jaji, jubat, jaji, jujan, jani, jajina, minal, mujani, maji, jani, ja. Nah, harus begitu. Ya, nantinya. Dok, ayo negara kamu. Bisa, Chan? Bisa, Pak. Gitu. Itu hanya untuk latihan mereka. Please, ketika ngajar, pakai bahasa hati. Sayangi mereka. Anda jangan ngajar jangan ngajar yang dengan masa praklat gitu. Bukan, jangan kayak begitu. Ya, ngerti nggak? Jadi jangan kayak diklat militer gitu atau diklat menwa. Bukan, ini mereka ajarkan rahmatan lil alamin, ya. Pakai bahasa-bahasa hati, bahasa-bahasa kasih sayang, gitu ya. Gitu.
jangan di kemana arahnya. Lalu diuruk lalaki teh jadi bahasana teh bijil bahasa hati nu lain-lain bahasana tah pan jadi mengkol teh tina Quran teh. Ya. Paham ya? Jadi pakailah bahasa-bahasa hati. Ingat, sesuatu yang berangkat dari hati akan senantiasa menyentuh hati. Itu ya, Anda juga akan merasakan laki-laki yang tulus dengan yang modus. Nah, itu beda. Rasakan oleh diri Anda. Ada yang tulus, mending tulus tapi modus atau mending modus tapi tulus. Tah. Yo, baik mendapatkan laki-laki yang tulus tapi modus atau laki-laki yang modus sebetulnya tapi dia tulus. Kalau saya Tulus tapi tulus. mending mana? Nah, mending mana? Kalau dihadapkan pada dua pemilihan, apakah lebih baik tulus dia itu tapi sebetulnya modus atau lebih baik dia itu modus tapi tulus gitu? Yang mana, Sob? Modus tuh. Modus tapi tulus. Neng, Dinda boleh minta nomor HP-nya, itu modusnya lah kan. Tapi memang di dalam hatinya misalnya ingin apa gitu ke Dindanya. Memang ingin betul-betul sayang gitu. Kasih aja itu mah. Tapi aku lamun pura-pura sih nurut tulus aku ini tapi tungtung nama neangan we gitu ka batur. Nomor HP-na eta geus mah. Lebih baik ke lautin aja. Jadi pakai moto apa ya? Emang gua pikirin tuh lagu naon? Bodoh amat. Gitu lah. Harus sama yang kayak begitu memang gua memang bodoh amat gitu. Ya. Jadi harus bodoh amat sama yang gitu. Ya. Oke. Kita malam mingguannya dengan saya udah cukup lah kayaknya ya untuk malam ini. Biarkan izinkan saya untuk bermalam mingguan dengan bidadari saya hari ini. Ya. Terima kasih. Kalaupun Anda malam mingguan dengan bidadaranya masih di alam mana, juga yang sama bidadarinya juga masih di alam mimpi. Ya, biarkan ya. Yang penting jangan galau gitu. Datang ya dengan di malam minggu ya. Malam minggunya kita apel di Al-Qur'an. Kita apel dengan Al-Qur'an. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.